Ya, kayak seperti Oten. Oke, mempertuhan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya gitu. Tanpa dalil, tak ada di dalam kitabnya tertulis dituhankan. Baik, tak ada dalam kitabnya tertulis dituhankan. Pernyataan yang cetar membahas. Gimana diperintahkan Yesus untuk menuhankan dirinya untuk selamat? Coba tunjukkan. Baik, kita pertama dirinya selamat. Baik. Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada dalil di dalam Bible mempertuhan Yesus gitu? Mentuhankan Yesus selamat. Mentuhankan Yesus selamat. Kata-katanya begitu. Sembah dia gitu. Sembah gimana? Gini. Sembah gini. Lu Anda kan sembahnya dalam Islam gini. Ngerti aja suatu membawa masalah menuangkan nafsu. Coba diatur dulu napasnya. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Jangan gelap-gelapan. Sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Orang yang malu, nggak tolol botol. Saya tidak bisa melihat wajahmu, masalahnya gelap gulita. Coba balik dulu, arah kamera balik. Atau nyalakan lampu dulu, biar nggak gelap. Biar bisa diskusi dengan baik. Nah, gitu. Baik. Jadi, kalau tidak ada dalilnya, berarti menurut kamu itu menuhankan hawa nafsu gitu ya? Di mana dalilnya coba? Baik, saya tunjukkan ya. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Habis ini saya tunjukkan ke kamu anunya ya, counternya ya. Baik, saya balikin dulu kamera saya. Karena orang Muslim kan bilang begitu, di mana Yesus ngaku Tuhan? Tidak ada dalam Bible Yesus ngaku Tuhan. Wow, Yesus tidak pernah ngaku Tuhan dalam Bible. Baik. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Sekarang pertanyaan yang sama saya balik ke kamu. Di mana di dalam Al-Quran dalil umat Islam masukin kepala ke gini? Coba tunjukin dalam Quran ayat yang mengatakan, wahai umat Muslim, ciumlah batu ke Arab. Coba tunjukkan ayatnya. Al-Ahzab 21. Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bukakan. Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bacakan. Baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, menyebut dan banyak menyebut Allah. Oke. Mana di sini dalilnya mencium batu? Mengikuti dirinya. Enggak ada di sini disebutkan ciuminlah batu, mana? Yang menuruti dirinya lah, ikuti dia. Oh, ngikutin Muhammad. Oh, maksud Anda orang nyium batu ini ngikutin Muhammad. Anisa 80-nya lagi. Sebentar, satu-satu dulu. Menurut Anda orang cium-cium batu ini itu ngikutin Muhammad? Iya. Oke. Muhammad nyium batu suruh siapa? Ya kehendak dia lah, orang diam kemauan dia kok. Oke. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi kamu mengatakan ini berdasarkan hawa nafsunya, keinginan dia. Gimana perintah melarang coba? Gimana? Di mana perintah melarang jangan ikuti Rasulullah, cepat. Baik. Saya tidak mengatakan, saya balik dulu kamera saya. Baik. Oke. Jadi, di dalam Al-Quran jelas dikatakan disuruh mengikuti Muhammad. Saya setuju dengan kamu. Karena memang kamu kan mempertuhan dia. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya begini. Tenang. Saya belum selesai. Boleh saya bicara? Kau mempremi. Boleh saya bicara? Itu tolol, nggak tahu. Apakah boleh saya bicara? Tertulis di Al-Quran, kecuali tidak ada tertulis baru. Oke, ada nggak tertulis dalam Quran cium-cium batu?
Itu kan tadi saya sudah sebutkan, ikuti perintah. Oke, Muhammad siapa yang merintahkan nyium batu? Dirinya sendiri lah, kenapa rupanya? Berarti Muhammad mengikuti hawa Di mana nafsunya, kamu betul? isi larangannya? Coba larangannya mana? Larangannya mana? Oke, sekarang saya tanya dulu sebelum saya tunjukkan Larangan larangannya. Allah, supaya kamu jangan mengikuti cium batu mana coba. Baik, saya akan tunjukkan larangannya. Saya akan tunjukkan larangannya ya. Baik. Surat Al-Isra. Perhatikan ya. Ayat yang tapi sebelum saya ke sini dulu, saya tanya dulu. Batu kalau diciumin ada manfaatnya nggak? Itu kan untuk menghapus dosa, disebutkan di situ dia dalam hadis. Batu Kenapa untuk rupanya? menghapus dosa. Oke, sebentar, tenang. Siapa yang menghapus dosa? Ya Allah, bekat Tapi batu. apa? Rahmatnya. Sebentar. Saya ulangi dulu nih. Di Ini dalam saya harus Al-Azhar memperbaiki tadi tempat duduk, 21 memperbaiki tempat dikatakan duduk saya. Allah, Gini, mengharap rahmat Irfan. Allah. Irfan, Itu mengharap rahmat tadi Allah. saya tanya sama kamu, apakah batu menghapus dosa? Allah sudah mengatakan di dalam diri ada suri tauladan, yaitu yang perlu diikutkan. Iya, saya tahu itu. Yang Di situ saya tanya, rahmat kok kamu Allah ulang ada lagi di ke situ. situ? Yang saya tanya, apakah mencium batu itu ada manfaatnya? Itu suatu apa namanya? Apa Sesuatu- manfaatnya nyium batu? Ritual dalam ibadah, Iya, apa manfaatnya nyium batu? menghapus dosa. Menghapus dosa. Yang menghapus dosa Allah atau batu? Allah, mendapat rahmat dari Allah. Baik. Saya balikkan kamera saya ya. Memang muslim ini akan berantem sama ininya sendiri. Baik, apa kata Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab mengatakan bahwa batu itu menghapus dosa? Bentar. Gantian saya tanya. Nih, saya bacakan dulu riwayat dari Umar bin Khattab ya. Perhatikan. Dikatakan, salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara kepada Hajar Aswad. Nih Umar ngomong sama batu nih. Ya. Memang orang muslim ini ya ngomong sama batu, ya, ngomong sama Muhammad yang udah meninggal, ya itulah mereka ya. Daripada kalian mencium burungnya, Tenang. Jangan panik. Saya bacakan dulu ya. Jangan kalian ciumi burung-burung. Sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Burung Hajar yang Aswad. sama itu. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Dapat cium Umar burungnya. pun mengikutinya. Hanya saja Burung-burung yang sebelum salib itu dapat mencium cium. batu hitam Menghapus itu, dosamu. ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada yang sedang ia marahi. Marah dia kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kau menguatkan. Tenang. Itu kau malah menambah menguatkan, bukan melemahkan. Baik. Tadi kamu bilang batu menghapus dosa, betul? Semua berdasarkan dalil. Sebentar. Tadi kamu bilang nggak batu menghapus dosa? Dia menghapus dosa, mendapat rahmat dari Allah. Oke. Sedangkan Umar bin Khattab berkata apa? Makanya jadi orang jangan botol kali di. Tadi Allah barusan kamu mendapat bilang ampunan. mencium Hajar Aswad menghapus dosa. Rahmat Sekarang Allah Umar itu- bin Khattab bilang sesungguhnya Allah itu batu itu tidak menghapus dapat dosa. mendatangkan manfaat atau bahaya. Saya harus percaya kamu apa percaya Umar bin Khattab? Dia mendapat rahmat dari Allah. Kata Umar bin Dalam Khattab diri mencium batu itu Rasulullah. tidak mendapatkan Dalam apa-apa. diri Rasulullah udah ada suri tauladan yang mengharap rahmat dari Allah. Oke lah, baik. Malah Baik. Saya bertanya, bisa. Jadi gini teman-teman. Kalau bertanya, kita bisa. tanya sama Umar bin Khattab, tanya bisa enggak? batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Kalau kita tanya sama Muhammad, batu itu bisa menghapus dosa. Kalau kita tanya sama Quran, yang menghapus dosa itu Allah. Makanya saya bilang, kesimpulannya adalah Allah adalah batu hitam, betul? Dia ada rahmat enggak di sini, di sana dikatakan mengikuti Rasulullah. Sekarang Ada rahmat Allah pertanyaannya, enggak? apakah batu itu menghapus Tanya dosa? dulu, ada rahmat Allah enggak mengikuti Rasulullah? Iya, batu itu menghapus dosa kan? Mengikuti Rasulullah itu kan mendapat rahmat dari Allah. Iya, berarti batu itu menghapus dosa. Rahmat Allah itu menghapuskan dosa manusia. Menghapus dosa. Menurut Al-Quran, siapa yang menghapuskan dosa-dosa? Rahmat Allah. Oke, berarti
Allah adalah batu hitam. Kesimpulannya, betul? Itu kan menurut kamu. Kamu nggak nyampe ke Katanya sana. menurut- Oke. Kalau orang mencium Hajar Aswad, dosanya dihapuskan nggak? Dihapuskan. Dihapuskan. Berarti batu hitam itu menghapuskan dosa-dosa, betul? Mengikuti sunnah Rasulullah. Oke. Disebutkan Ketika Muhammad dalam surat mencium batu, Al-Hajj dosanya tadi hapus nggak? 21, mengikuti Rasulullah mendapat rahmat dari Allah. Itulah botol yang Muhammad kamu. punya dosa nggak? Itu saking botolnya kamu. Muhammad punya dosa nggak? Saya gantian tanya. Kamu aja nanya. Apakah Muhammad punya Saya dosa? bertanya. Kok kamu aja yang bertanya? Kamu kan sudah tanya tadi mengenai Dari mana saya dalil di dalam Injil Yesus mengaku Ya udah, Tuhan. Sudah saya jawab. Saya sudah bertanya juga. Lalu saya salah tanya satu. balik sama kamu. Nam- Kalau tidak ada dalilnya dalam Gimana Quran, burung berarti papanya itu itu menuhankan mencium hawa sama nafsu. coba. Nah, kamu sedang melakukannya. Untuk apa? Menciumi sebongkah batu, betul? Dicium-cium untuk apa coba? Apa? Mencium burung Yesus untuk apa? Mana dalilnya di dalam Injil mencium burung Yesus? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya dalam Injil? Coba Kau bukakan. tengok videonya itu. Mana dalilnya dalam Injil? Di videonya nggak kau tengok video. Video. Kok video yang kamu tunjukin? Ada-ada saja. Emangnya orang Kristen berdalilkan video? Loh, jadi Nih, hadiah buat kamu nih. Karena kamu begitu dongoknya nih, saya bersini kamu. Hacha! Itu dalilnya buat kamu. Gimana sih? Yang menjadi dasar orang Kristen itu Injil, Pea. Kok video? Ada saja nih. Aduh. Oke lah, teman-teman.